Karena itu, kisah anak yang hilang ini, kisah yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Si bungsu yang pergi keluar, sekarang pulang. Karena Yesus berkata, rumahku harus penuh. Tapi orang-orang undangan yang diundang beralasan datang. Lalu Yesus bercerita, undanglah orang yang kamu temui, orang yang baik maupun orang yang jahat. Dimanapun kau temukan, undang mereka masuk. Tapi orang-orang undangan berdalih tidak mau datang. Apa yang terjadi? Pak, undangan sudah masuk, itu pun undangan dadakan. Masih belum penuh. Undang mereka dan paksa mereka masuk. Kenapa? Karena rumahku harus penuh. Hari-hari ini, berita rumahku harus penuh sedang bergelora. Cuma masalahnya si sulung ketika si bungsu datang, hatinya seperti Kain, gak suka. Karena memang dia memposisikan seperti si sulung. Gak mau ada yang lebih baik dari dirinya. Ketika Habel membawa korban persembahan itu berkenan, dia bunuh Habel. Di gereja ada banyak Kain yang bunuh adik-adiknya. Gak terima kalau adiknya itu dipakai Tuhan. Masalahnya apa ini dengan si sulung? Ini masalah serius. Dia gak bisa terima adiknya. Tapi masalah utamanya, dia gagal memahami hati papahnya. Kalau engkau gagal memahami hati pemimpinmu, engkau akan posisi sebagai si sulung. Satu kali engkau pasti kecewa. Si sulung harus berubah, harus naik dimensi, harus naik kapasitasnya, supaya dia memahami hati papanya. Si sulung jadi orang yang di dalam, jadi orang yang di luar. Sementara si bungsu, orang yang di luar, jadi orang yang di dalam. Hari-hari terakhir ini ada orang yang di depan akan jadi yang di belakang. Orang yang di belakang akan jadi orang yang di depan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang menentukan. Bila kita adalah anak sulung, orang-orang yang diam dalam gereja harusnya bukan menjadi orang yang hilang di dalam rumah. Semua pekerjaan oke, semua pelayanan oke, semua apa yang ditampilkan oke. Tapi masalahnya bukan semua yang oke itu. Masalahnya, apakah engkau kenal hati papamu? Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dengan kata lain, papanya bilang gini, anakku, engkau telah bertahun-tahun bersama-sama dengan aku. Kenapa kamu gak paham hatiku? Kamu gak ngerti kerinduanku. Kamu gak ngerti beban hatiku. Apa yang Tuhan taruh menjadi beban doaku. Anakku, kau bertahun-tahun di tempat ini. Kurang lebih, papahnya berkata seperti itu. Sementara si sulung berkata kepada papahnya, Papa, aku telah bertahun-tahun tidak pernah membantah perintah Papa. Tapi papahnya menjawab, kenapa kamu gak paham hatiku, anakku? Telah bertahun-tahun. Itu problem gereja. Si sulung yang gagal memahami hati Papa. Si sulung yang hanya mikirin diri sendiri. Kalau pesta itu hanya disembelih anak kambing, apakah si sulung itu marah? Tidak. Tapi yang dia lihat, anak lembu tambun yang disembelih
Itu adalah pesta istimewa yang seharusnya pesta istimewa itu miliknya. Papanya bikin pesta istimewa karena anaknya gak pernah melanggar perintah Bapak. Yang sungguh-sungguh, yang taat, yang rajin. Harusnya papanya bikin pesta itu. Itu anggapan si sulung. Karena itu si sulung gagal. Kegagalannya membuat dia kecewa.